Veda Ega Pratama resmi gabung geng Red Bull. Veda Ega Pratama, remaja ajaib asal Gunung Kidul, akhirnya resmi menyandang status sebagai Red Bull Athlete. Bukan sekadar titel keren, ini adalah pintu gerbang menuju elit motorsport dunia. Red Bull tak sembarangan pilih nama, mereka hanya merekrut talenta yang dianggap punya potensi juara dunia. Dan Veda, usianya baru 17 tahun, langsung diberi tempat di antara raksasa seperti Max Verstappen, Jorge Martin, hingga Toprak Razgatlioglu. Tapi yang lebih mengejutkan, momen perkenalan Veda di tengah geng pembalap Red Bull Moto3 dan Moto2 justru berlangsung kocak dan penuh kehangatan. Mereka nggak cuma menyambut, tapi juga ngerjain, dan semuanya terekam jelas dalam video yang bikin pedok geger. Tapi sebelum kita masuk ke momen lucunya, ada satu fakta penting. Veda bukan rookie biasa. Ia adalah hasil gemblengan keras sejak Asia Talent Cup hingga Red Bull Rookies Cup. Dan Red Bull sudah mengamankan permata ini sebelum ia bersinar lebih terang. Tapi sambutan dari rekan-rekan barunya di luar dugaan. Awal perjalanan, dari Rookies Cup ke sorotan dunia. Nama Veda Ega mungkin baru naik di kalangan penggemar umum, tapi di dalam pedok MotoGP, dia sudah jadi perbincangan serius sejak 2023. Setelah menjuarai Asia Talent Cup, yang kini dikenal sebagai Moto4 Asia Cup, Veda langsung dilempar ke Red Bull Rookies Cup pada 2024. Musim debut, solid, tapi 2025 jadi pembuktian nyata. Ia bukan cuma adaptif, tapi agresif dan konsisten. Finish sebagai runner-up musim penuh adalah bukti bahwa bocah ini bukan hanya cepat, tapi punya DNA kompetitor. Hanya kalah dari Brian Uriarte, nama yang juga diincar tim-tim pabrikan. Dan kini, menjelang Moto3 2026, Honda Tim Asia mengamankan jasanya. Tapi bukan hanya Honda yang bergerak, Red Bull datang dengan kontrak eksklusif. Dan itu artinya, Veda bukan lagi sekadar pembalap Asia yang naik kelas. Dia resmi jadi bagian dari proyek global Red Bull. Namun bagaimana reaksi rekan-rekan barunya di Moto3 dan Moto2 yang juga berada di bawah naungan sponsor yang sama? Red Bull Rider Summit, Veda terbang ke markas elit. Pertemuan pertama Veda sebagai Red Bull Athlete terjadi di tempat yang gak main-main, Salzburg, Austria. Di sanalah markas resmi Red Bull berdiri. Tapi bukan cuma soal logo banteng merah, ini adalah pusat pelatihan, simulasi, dan strategi bagi para atlet terbaik dunia. Veda diundang ke acara eksklusif bertajuk Red Bull Rider Summit bersama 8 rider lain dari Moto3 dan Moto2. Nama-nama besar seperti Jose Antonio Rueda, Maximo Queiroz, Dani Holgado, Colin Fager, hingga Brian Uriarte juga hadir. Para rider ini sudah lama jadi anak emas Red Bull, dan kedatangan Veda disambut penuh rasa ingin tahu, dan tentu saja sedikit candaan khas pedek. Tapi sebelum ada momen lucu, mereka semua mengikuti aktivitas padat, dari uji coba simulator F1, kunjungan ke Hangar 7, tempat koleksi jet dan mobil F1, sampai latihan kekuatan di Red Bull Athlete Performance Center. Dan disinilah chemistry mulai terbangun. Sebelum akhirnya, salah satu rider ngerjain Veda dengan gaya kocak. Dikerjain di tengah sesi foto, Rueda beraksi. Inilah momen yang bikin netizen senyum-senyum. Saat sesi foto bareng seluruh rider Red Bull di Austria, ada satu insiden kecil tapi memorable. Jose Antonio Rueda, rider Moto3 dari tim pabrikan KTM, tiba-tiba menghentikan sesi pemotretan. Ia berdiri di belakang Veda dan melontarkan kalimat, "Kurasa Veda kekurangan sesuatu, bukan?" Semua mata tertuju padanya. Veda terlihat bingung, seolah bertanya-tanya, "Apa yang gue lupa?" Dan disitulah Rueda menyodorkan topi Red Bull, sebuah simbol keanggotaan tak resmi tapi sangat bermakna di kalangan Red Bull Athlete. Setelah topi itu dipasang di kepala Veda, semua rider bersorak dan bertepuk tangan. Itu bukan sekadar candaan, tapi cara khas Red Bull menyambut anggota barunya. Dan Veda terlihat tersenyum lebar, menandai momen yang akan terus diingat sepanjang karirnya. Tapi apa arti semua ini di level kompetisi? Bukan sekadar sambutan, ini tes mental awal. Buat sebagian orang, momen seperti ini hanya candaan. Tapi bagi dunia balap, sambutan seperti itu menyimpan makna besar. Red Bull punya budaya keluarga yang keras tapi solid. Mereka menyambut dengan tawa,
tapi juga mengukur bagaimana seorang rider beradaptasi secara sosial. Apakah ia siap bersaing, bercanda, dan tetap fokus? Dalam hal ini, Veda lulus ujian pertama. Ia tidak kaku, tidak minder, dan langsung nyambung dengan para rider senior. Ini penting, karena di Moto3, selain kecepatan, koneksi mental dan jaringan di paddock punya dampak langsung terhadap ritme balap dan posisi di tim. Veda menunjukkan bahwa dia bukan cuma cepat di lintasan, tapi juga luwes di luar sirkuit. Dan dari sini, interaksi berikutnya mulai mengalir lebih cair. Mulai dari adu push-up di gym, diskusi setting motor, hingga saling tukar pengalaman di jalur Red Bull. Chemistry mulai terbangun, dari gym ke simulator. Setelah momen resmi penyambutan dengan topi Red Bull itu, interaksi Veda dengan para rider lain berjalan makin lekas. Mereka tak lagi melihat Veda sebagai anak baru dari Asia, tapi sebagai rekan setim dalam keluarga Red Bull. Di gym, Veda terlihat adu push-up dengan Maximo Queiroz sambil sesekali tertawa. Di Red Bull Athlete Performance Center, mereka menjalani tes kekuatan otot, daya tahan, dan fokus menggunakan metode milik atlet F1. Veda juga diajak menjajal simulator Formula 1, dan di sini terjadi momen menarik. Meski pertama kali mencoba, catatan waktu Veda di simulator cukup kompetitif. Para rider Moto2 seperti Dani Holgado dan Colin Veger bahkan sempat menggoda. Kita harus waspada nih, jangan-jangan dia pindah ke F1. Semua terasa seperti perkemahan bintang muda dunia balap. Tapi di balik tawa, ini jadi pemanasan mental. Karena di lintasan nanti, mereka bukan teman, mereka rival yang tak kenal ampun. Dan Veda harus siap. Geng Red Bull, siapa kawan, siapa lawan. Red Bull bukan sekadar sponsor minuman. Mereka adalah imperium olahraga ekstrim yang membangun generasi juara. Di Moto3 dan Moto2, mereka punya barisan pembalap muda paling mematikan. Jose Antonio Rueda, contohnya, anak ajaib Spanyol ini diprediksi naik ke MotoGP dalam 2 tahun. Colin Veger, pesaing utama musim lalu. Maximo Queiroz, juara Junior GP, agresif dan teknikal. Lalu ada Brian Uriarte, rival Veda di Red Bull Rookies Cup, yang kini juga jadi teman serumah di Red Bull. Masuk ke kelompok ini bukan hanya kehormatan, tapi juga peringatan. Veda akan bersaing dengan mereka dalam kejuaraan nyata. Red Bull mendukung semuanya, tapi tempat di podium hanya ada 3. Apakah Veda akan cukup tangguh untuk bukan cuma bertahan, tapi mendominasi di tengah barisan monster muda ini? Jawabannya akan teruji dalam balapan pertama musim ini. Simbol topi Red Bull, bukan sekadar aksesoris. Topi Red Bull yang diberikan Rueda kepada Veda di tengah sesi foto sebenarnya punya makna lebih dalam. Di lingkungan Red Bull, topi itu simbol pengakuan bahwa seseorang telah menjadi bagian dari ekosistem elit mereka. Ini semacam ritual inisiasi yang biasa dilakukan tanpa seremoni resmi. Saat topi itu dipasang, artinya si rider telah diakui oleh keluarga. Veda kini punya akses lebih dalam, mulai dari perlengkapan eksklusif, program pelatihan khusus, hingga jaringan global atlet Red Bull. Bahkan, ada potensi besar bahwa dalam waktu dekat, ia akan dilibatkan dalam konten global Red Bull Media House, termasuk dokumenter, video promo MotoGP, atau mungkin proyek kolaborasi dengan Max Verstappen dan bintang F1 lain. Ini bukan cuma soal prestise, tapi juga pembuka jalan ke panggung dunia. Tapi, seperti atlet Red Bull lainnya, beban ekspektasi pun ikut hadir. Veda sekarang membawa nama, bukan cuma pribadi, tapi juga brand global. Veda dan Indonesia di tengah sorotan dunia. Tak bisa disangkal, kehadiran Veda di Red Bull Rider Summit bikin bangga Indonesia. Belum pernah sebelumnya, ada rider tanah air yang masuk dalam jajaran Red Bull Athlete dan diperlakukan setara dengan para bintang Eropa. Kehadirannya jadi representasi Indonesia di tengah lingkaran elit motorsport dunia. Di sesi unggahan Instagram, komentar dari netizen Indonesia membanjiri setiap postingan. Banyak yang menuliskan, akhirnya bendera kita ada di tengah mereka. Bahkan akun-akun fanbase MotoGP Eropa ikut menyoroti Veda sebagai wildcard yang mungkin mengejutkan musim ini. Ini pertanda besar bahwa publik dunia mulai memperhitungkan rider dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Dan Red Bull sebagai pionir talenta muda tahu betul nilai jangka panjang dari dukungan terhadap Veda. Kini pertanyaannya, apakah Veda bisa menjawab kepercayaan ini dengan performa di lintasan nyata? Sambutan lucu, tapi musim balap takkan ramah. Momen Veda disambut hangat dan dikerjain oleh rider lain adalah simbol solidaritas.
Tapi ingat, begitu lampu start menyala, tak ada lagi tawa atau pelukan. Para rider itu akan jadi rival terdekat Veda di Moto3 2026. Rueda, Uriarte, Quiles, Holgado, mereka semua ingin menang. Mereka tak peduli siapa yang baru gabung atau siapa yang paling disukai fans. Yang mereka cari adalah podium dan poin. Dan Veda, dengan semua sorotan Red Bull dan harapan dari jutaan fans Indonesia, harus membuktikan bahwa dia tak sekedar bintang baru, tapi ancaman nyata. Dukungan Red Bull adalah peluncur, tapi hasil di lintasan tetap ditentukan oleh skill, strategi, dan keberanian. Moto3 2026 bakal brutal. Tapi jika Veda mampu bertahan dan bersinar, maka momen kecil di Salzburg ini, topi Red Bull, tepuk tangan Rueda, akan tercatat sebagai titik awal legenda baru.